Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kelas Matematika Bisnis e-learning minggu ke-13. Topik kita hari ini adalah diferensiasi majemuk. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar diferensiasi yang sederhana, ya. Hari ini kita lihat bentuk majemuk. Majemuk maksudnya apa? Dalam bahasa Indonesia, majemuk itu kan artinya beragam, ya, bervariasi. Nah, kita akan lihat sebentar seperti apa itu diferensiasi yang bervariasi. Di pelajaran hari ini kita akan melihat tiga hal saja. Yang pertama kita akan melihat cara menurunkan secara parsial. Kemudian kita akan melihat cara menurunkan turunan kedua. Dan kemudian kita akan lihat penerapannya. Khususnya di penerapan diferensial parsial. Kita langsung saja, diferensiasi majemuk atau menurunkan secara parsial. Jadi diferensiasi majemuk itu seperti yang saya sampaikan tadi itu diferensiasi yang bervariasi. Ya, jadi diferensiasinya ini punya lebih dari satu variabel bebas. Misalnya, minggu lalu itu kan kita lihat fungsi kita misalnya fx itu karena dia cuma punya x, misalnya angkanya 2x tambah x pangkat 3 misalnya. Nah, ini kan yang dipakai x terus variabelnya. Ini kan variabel bebas, x ini variabel bebas. Ya. Atau misalnya x-nya itu 2x kuadrat misalnya. Nah, ini kan x-nya cuma 1. Ya. Atau misalnya 3 per x pangkat 6. Nah, ini kan cuma 1 variabelnya. Tapi majemuk itu dia lebih dari 1. Jadi mungkin ada tambah y-nya di sini atau tambah z-nya ya. Ada variabel lain selain x yang digunakan di sini. Nah, itu maksudnya diferensiasi yang majemuk, yang bervariasi. Nah, jika dia punya lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya pun bisa lebih dari satu kali. Jadi kayak gini, ini dua variabelnya, bisa lebih dari satu kali kita turunkan. Jadi sudah diturunkan ini, kita turunkan lagi sekali lagi pun bisa. Dan kalau misalnya kita hanya ingin menurunkan setengah saja, misalnya kita cuma menurunkan terhadap x saja, itu bisa juga. Sehingga diferensiasi majemuk ini disebut juga diferensiasi parsial. Atau parsial itu dalam bahasa Indonesia artinya setengah. Ya. Jadi kita bisa menggunakan turunan untuk x-nya saja kah, atau y-nya saja, atau z-nya saja. Terserah kita. Itu parsial. Aturan penurunan yang dipakai masih sama seperti yang minggu lalu kita pelajari. Contoh, misalnya nah di sini kita punya f, kalau sebelumnya kita cuma punya fx, sekarang kita sudah ada z-nya juga, ya. Nah, fungsinya jadi seperti ini, x kuadrat tambah z pangkat 3 misalnya. Jadi ada x, ada z. Nah, ini ada dua variabel bebas. Nah, diturunkan, maka misalnya kita mau turunkan terhadap x-nya dulu ya. Ini kan y ya. Ini kan semua sebenarnya adalah y. Jadi kita dy ini kita turunkan terhadap x. Jadi x dulu, yang punya x dulu yang kita turunkan. Nah, karena z di sini tidak punya x, maka dia dianggap sebagai konstanta c. Jadi kalau konstanta diturunkan ya 0 saja. Maka x kuadrat kita turunkan menjadi 2x tambah 0, yaitu 2x saja. Jadi biasa kita langsung tulis saja 2x, ini kita tidak tulis lagi. Tapi untuk di awal, saya akan selalu tuliskan 0-nya supaya teman-teman sadar kalau dia tidak punya variabel yang diturunkan terhadap dia. Maka dia akan jadi konstanta yang turunannya adalah 0. Nah, kalau kita turunkan terhadap z, sama juga. X ini tidak punya z kan, tidak ada z di sini. Maka dia akan diturunkan konstanta sebagai 0. Kemudian kita turunkan z pangkat 3 adalah 3z kuadrat, maka jawabannya adalah 3z kuadrat. Nah, ini kalau kita turunkan secara parsial ya. Untuk x saja dulu dan untuk z saja dulu. Nah, di sini x dan z adalah dua variabel bebas yang berbeda. Ketika melakukan turunan secara parsial, maka variabel bebas yang lain dianggap sebagai konstanta, sehingga turunannya adalah 0.
Ya, ketika dia diturunkan terhadap sesuatu dan dia tidak punya nilai itu. Nah, penulisannya jadi seperti ini. dy per dx atau dy per dz. Jadi itu kalau kita menuliskan penurunan terhadap nilainya itu. Atau kita bisa juga tuliskan f, terus ini udah tidak pakai kurung lagi ya, langsung saja fx kecil di bawahnya atau fy kecil di bawahnya. Ini adalah turunan pertamanya yang secara parsial, ya. Jadi bisa fy. Nah, kalau di sini z, maka kita pakai di sini z. Yang penting ada huruf kecilnya di bawah. Jadi bukan dalam kurung ya. Nah, untuk menurunkan turunan kedua, karena dia majemuk ya, dia punya lebih dari satu variabel, maka kita bisa simbolkan, kalau kita mau pakai yang dd itu, kita bisa pakaikan kuadrat di atas d-nya, kemudian terhadap apa dia diturunkan, kita bisa tuliskan kuadratnya. Atau sederhananya, kita bisa tulis x-nya 2 kali. Jadi diturunkan pertama, kemudian diturunkan keduanya lagi di sini. Ya. Nah, kalau x seperti ini. Kalau y gimana? Sama juga. Kalau mau pakai dd, kita pakai kuadrat di atas df, kemudian di atas y-nya pakai kuadrat, atau y-nya yang 2 kali. Berarti dia diturunkan terhadap y 2 kali. Nah, kita juga bisa menurunkan terhadap x. Misalnya y pertama kita turunkan dulu, tapi kemudian selanjutnya kita mau turunkan terhadap x, bukan terhadap y lagi untuk turunan kedua kalinya. Maka kita tuliskan yx. Atau sebaliknya, x kita mau turunkan terhadap y lagi. Jadi turunan keduanya itu bukan terhadap x lagi, tapi terhadap y. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Nah, di sini kita coba langsung lihat. Latihan soal mencari turunan pertama terhadap x, turunan pertama terhadap y, turunan keduanya x, ya, x diturunkan 2 kali, kemudian y diturunkan 2 kali. Setelah y diturunkan sekali, kita mau turunkan kedua kalinya terhadap x. Kemudian yang ini setelah kita turunkan terhadap x sekali, kita mau turunkan terhadap y. Nah, kita langsung lihat. Jadi turunan misalnya yang ini yang tadi ya. Nah, turunan terhadap fx-nya adalah 2x karena y-nya adalah konstanta. Dia tidak punya x di sini, maka dia konstanta 0. Ya. Kalau x 2 kali, maka ini tinggal kita turunkan saja. 2x kita turunkan tinggal 2, ya kan? Karena x-nya cuma pangkatnya 1. Pangkat 1 dia akan jadi pangkat 0. Pangkat 0 itu selalu nilainya 1, maka 2 saja kita tulis. Nah, kalau kita turunkan terhadap xy, jadi setelah fx ini, kita mau turunkan terhadap y. Siapa tahu dia punya y ya. Bisa jadi ada bentuk yang punya y. Maka turunannya itu adalah 0. Kenapa? Karena 2x ini ketika diturunkan terhadap y, tidak punya y. Jadi dia dianggap konstanta, maka dia pasti 0. Nah, untuk y, kita dapat tadi 3y kuadrat, kita mau turunkan untuk kedua kalinya lagi terhadap y ini, maka kita dapat 6y. Kalau kita mau turunkan terhadap x, jadi fy ini, ya, kita mau turunkan terhadap x, dia kan tidak punya x ya, maka kita anggap dia konstanta, 0 lagi, ya, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang coba kita lihat yang ini. Kita coba kerjakan sama-sama dulu. Setelah itu saya akan berikan teman-teman soal dan teman-teman bisa coba kerjakan sendiri. Misalnya yang ini. Kita mau lihat fx-nya. Nah, fx berarti kita turunkan terhadap x sekali. Yang punya x cuma di sini. Maka kita dapatkan 2 turun ke depan ketemu konstantanya jadi 4x. Ini jadi 0 karena tidak punya x. Maka dia 4x. Kemudian ada turunkan kedua kalinya tinggal 4 saja. Kemudian diturunkan terhadap y, 4x ini dia tidak punya y, maka dia konstanta. Kemudian turunan terhadap y-nya. Y-nya x ini tidak ada y di sini, maka dia 0. Kemudian terhadap y 3 kali 2 6 y kuadrat. Karena 3-nya dikurangi 1. Jadi y kuadrat. Turunkan 2 kali 6 ke depan 12y.
turunkan terhadap X, dia tidak punya X, maka dia 0. Ya, jadi seperti itu saja. Cukup sederhana ya. Cuman dia banyak yang bisa kita cari, oke? Nah, sekarang coba teman-teman lihat soal yang ini. Silahkan coba dikerjakan, ya. Di pause videonya dan dikerjakan sendiri untuk latihannya. Kalau sudah dikerjakan, bisa dilanjutkan lagi videonya. Jadi jawabannya adalah ini. Fx-nya itu 2xy saja karena y ini dikalikan. Ya, dia punya nilai y di sini. Jadi dia tidak dikalikan sebagai 0, tapi dia adalah satu kesatuan dengan x ini, maka dia tidak berubah apa-apa. Yang berubah hanya x-nya saja. Nah, ketika kita turunkan terhadap x 2 kali, x-nya akan hilang, y-nya tetap. Nah, ketika kita turunkan terhadap y, yang ini fx ya, jadi ini dulu kita lihat. Ini mau diturunkan terhadap y ini. Nah, maka y-nya yang akan menjadi hilang karena x-nya tidak diturunkan, tapi y-nya saja. Seperti ini. Kemudian ada ini kita turunkan terhadap y-nya. Nah, di sini ada y. Tapi cuma satu kan. Kalau diturunkan berarti dia hilang kan y-nya. Maka tinggal x kuadrat saja. Kemudian y-nya turun 3y pangkat 2. Kemudian diturunkan terhadap y lagi. Di sini sudah tidak ada y-nya lagi. Maka dia menjadi konstanta. Kemudian ini ada y-nya, kita turunkan menjadi 6y. Terus ketika kita ingin menurunkan yang ini terhadap x, ya, ini terhadap x, yang punya x cuma di sini, di sebelah di sini sudah tidak ada x lagi, maka dia menjadi 0. X-nya ini turun menjadi 2x, sama dengan 2x. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat soal yang lain lagi. Nah, ini. Silakan di pause videonya, teman-teman coba kerjakan dari sekarang. Oke, saya anggap sudah selesai dikerjakan. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Silakan dicocokkan dengan jawaban teman masing-masing. Jika jawabannya ada yang kurang cocok, mungkin bisa diperiksa lagi kembali. Kemudian silakan yang soal ini lagi. Silakan di pause videonya dari sekarang. Ya, saya anggap sudah selesai dikerjakan. Coba dicocokkan. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Silakan dicocokkan lagi. Nah, kemudian kita coba kerjakan yang ini lagi. Silakan di pause videonya. Oke, kalau sudah dikerjakan, coba dicocokkan jawabannya. Kemudian satu soal lagi. Silakan di pause. Oke, ketika sudah di pause, bisa dicek jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Silakan dicek masing-masing teman-teman. Nah, itu tadi penurunannya baik secara diferensial maupun secara parsial maupun kedua kalinya.